Dia kan mesti nakal waktu terdinas-dinas. Saya pun ini tak perlu kata Dayana. Yang lain belum pada masuk ya Bu ya? Nunggu ini. Ini jam 1. Iya Pak. Belum Pak. Ya. Tolong Bu, aku mau absen dari mana yang nggak ada. Dicek aja Bu. Oh dicek. Izin set. Nanti di absen lagi Bu. Apa? Wajib absen ya, Di absen lagi enggak Pak? Iya. belum disitu. Wajib absen Bu. Tadi udah absen, sekarang absen lagi Pak. Ya tadi belum Ya. absen waktu tadi pagi. Tadi Yang tadi saya belum. belum absen Bu, nih yang sekarang aja absen Bu. Yang tadi saya Tadi buka. udah. Karena ininya Pak. Oh, para absennya jamin. yang mana ya? Dicek Bu. Absen. Gimana absen dicek Bu. Oke. Yang masih di dalam. Pak, tadi udah absen. Sekarang absen lagi enggak? Yang belum. Yang saya belum nih Bu nih. Tadi pagi Ya, Yang udah mah udah we, yang udah mah oh, udah tapi sama. dicek boleh. Belum gimana ya? Yang belum gimana? Nah, absennya Pak. yang udah mah udah. Oh, natos. Ini yang belum. Oh, yang belum. Mohon. Ya yang belum di mana Bu? Absennya? Cek Bu, cek. Di bawah Bu, ada peserta, tabung di bawah. Bawah ya peserta Bu. Yang di bawah peserta. Klik peserta. Ya. Klik peserta. Maaf Bu Dede. Kita di bawah ya Gimana klik kita? peserta. absen. Chatnya disable Bu. Oh iya. Bawah Bu. Bu Dede. Kumaha. Apa? Kayak abi atas gitu. Hadir gitu. Kira Gila, Ribu. atas. Tapi tadi yang mana ya? atos. Hari abi ayah saya Bu Dede. Yang belum. Keterang budak keur jalan. Kami itu Dede. Dede Rodia. Ah, Bukan absen. oke tenang cek. Telepon Bu. nomor Bu. Oke, ayo nancet. Gue tadi bawah ya. Peserta, rantai lainnya tidak Ayah geser.
Oh iya. Peserta udah nih. Peserta udah. Ya, maksudnya kemana, Bu? Kemana? Bu, paminta klik mulainya, Bu. Oh lainnya terus gimana? Pengaturan. Ada di sana. Ada. Nggak ada. Chatnya Bu ditutup, Bu disabel, Bu. Emang itu diinstruksikan Disabel. buat absen. Ada, Bu. Itu paminta Bu tadi absennya. Ditutup, Bu. Gimana tuh? Diinstruksikan kamu absen tuh itu beres. Agak alfa. Gimana ya? Tinggal hadir. Ikuti, Bu, tapi belum Ya, absen. biasa. Dan Bapak Saya- Ibu absennya paling mana? Kayak absen. Benar, menarik. Ayah di kelas. Di chat sanes, di room chat sanes, Pak. Kalian di kelas aja, di grup. Grup. Oh. Di ini ya di YouTube kali ya, barangkali. Punten Ibu. Ditelepas data dari informasi kamu ada absen ya teh. Asal acan ya. Kenapa mau? Dari instruksi Bu, data instruksi kamu absen. Oh. Absen naon ya teh? Tinggal print Bu. Absen ngopi Pak. Ngopi tong absen. Tapi Yang ada ya di rekaman. Mami tadi mah ayah absen di bawah. Namun ayah nama buka absen teh, masa teh atau tutup absena, panginkan absena nu tadi. Acan Ibu, terkena Tadi absen. piwarang, Pan. Tadi piwarang. Jantannya ditutup. Daya meren Daya bilang. Allah yang tidak ada instruksi. Nama hidang teh Itu belum absen, Bu. Tadi kan belum. Karina Bapak Ibu. Oh, wios atas lah. Anu teh acan wios, anu atas wios. Berahmanya. Bon, Pak. Berahmanya teh ya. Iya, ini ramai gitu. Biasa. Bapak pilih saya absen Ibu nangis absen. Absen, biasa. Oh no, nya ke suami tepat-tepat. Tahu. Masih panas. Pak Amin muncul. Pak. Siap. Baik, Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha pangerta. Aduh, Burahma deui. Allah, Burahma ieu. Ojek kamu. Amin. Oh, dia menyebutan nu tadi bagus. Anak teaser ku abdi. Ojek kade. Pokoknya kamu kalalapan. Caranya kena ieu dodo. Mending moji, Pak. Iya. Tahu. Wajib. Pokoknya mah anu katulang. Kan untuk gaduh hayat orang mah gerak bersih. Bacang. Belok. Kuliah, nah data. Terbon. Nah ya. Dede, nya nak kodok aku. Lama gayu. Iya, Bu. Garusna sareng garus. Barang dong. Seueur. Garut mah segala kaya. Kami penekan daya beneran. Garut. Kita boleh mencapai. Parut ya Bu. Kayak bebek.
cara terbaik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah istirahat, kita semua insya Allah segar bugar kembali, bertambah semangat, bertambah energi untuk segera menyiapkan berbagai keperluan UKIN untuk lebih memastikan apa yang harus dan tidak boleh Bapak Ibu lakukan dalam sistem. Berikut akan Bapak Ibu ikuti penjelasan dari Pak Rikrik. Pak Rikrik, dipersilakan. Ya Pak, turun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau mewah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa bihi salatu wassalamu amin lisannya kau qalim amin ya rabbal. Para pimpinan di Fakultas Tarbiyah yang saya hormati, Pak Kajur PPG, Pak Sektir PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati, beserta Bapak Ibu yang masih bersemangat, terlihat 530 yang gabung peserta dari seharusnya 721 orang, dikurangi beberapa yang sudah menyatakan walkout atau mengundurkan diri karena berbagai hal, tidak sanggup, tidak kuat dan lain-lain, gitu ya, ingin cepat menyerah sehingga pasrah lalu keluar sajalah, begitu ya, sehingga melanjutkan kegiatan di luar PPG. Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya Rik Mubiansyah menjalankan amanat yang sudah disampaikan kepada kami selaku admin LPPK untuk simulasi apa yang harus Bapak Ibu persiapkan, apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui, kemudian nanti bagaimana caranya sehingga Bapak Ibu nanti bisa berjalan lancar, kemudian beraktivitas dengan tenang, dan juga melewati fase yang awal ini atau fase akhir, awal untuk UKM PPG, akhir untuk PPG. Karena UKM PPG sejatinya ada dua hal. Yang pertama adalah uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Sebagai kilas balik Bapak Ibu, di dalam proses nanti UKM PPG yang itu dua, yaitu tadi UKIN dan UP. UKIN sekarang akan kami simulasikan, kemudian untuk UP nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan secara mandiri masing-masing tanpa ada bantuan dari pihak lain, yaitu mengerjakan soal 120 soal dalam waktu 3 jam secara domisili atau online dari lokasi masing-masing. Sementara untuk UKIN, tentu ini sebenarnya dan seharusnya tidak asing, karena apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun terakhir direkam, diupload, kemudian disetorkan ke sistem. Nanti para penguji yang akan menilai sampai sejauh mana prestasi, kemudian pengabdian, lalu pelaksanaan proses pembelajaran selama 3 tahun terakhir. Terlepas itu dalam keadaan COVID atau tidak COVID, karena tidak ada peliburan sekolah, ya, hanya pemindahan dari luring menjadi daring. Sehingga di situ nanti akan dilihat bagaimana kreativitas masing-masing guru untuk memfasilitasi supaya tidak ada penghentian dan tidak ada proses berhenti belajar dan mengajar.
Nah, selama proses itu, Pak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ajur dan Pak Sektir serta arahan dari Pak Wanit 1 tentang apa yang harus Bapak Ibu siapkan tadi. Misalnya saya ingin bertanya ke Pak Maksum, apa saja Pak Maksum yang harus disiapkan tadi? Ada 6 untuk portofolio. Ada Pak Maksum? Ya Pak. Apa saja Pak yang tadi sudah disiapkan, yang harus disiapkan? Ada berapa poin? Lupa lagi deh. Ada 6 ya tadi teh. Apa saja Salah Pak? satunya 6 itu? Nah, hanya beberapa jam setelah selesai, bahkan tidak sampai 1 jam. penelitian ya. Lupa lagi. Dan kalaupun harusnya kalaupun lupa lagi kan ada catatan ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak mencatat apa yang harusnya diketahui, dan itu sebagai gambaran. Bisa saja teman-teman yang lain juga sama. Misalnya Ibu Dewi Ningsih, misalnya Ibu Dewi Ningsih, apa saja Bu yang harus siapkan? Bulannya aja Pak. Sesuaikan dengan apa yang diinstruksikan Bapak Ibu ya, tidak. Bu Dewi Ningsih. Oke, tidak ada suaranya. 2, 1 lagi. Misalnya saya tunjuk Ibu Nang Tiki. Ibu Neng Tiki Utami. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bu. Apa yang harus disiapkan? Ada 4, ada 6, 4 wajib, 2 sunat. Yang pertama yang laporan penelitian Pak. Ya. Lalu? Lanjut. Masih ada yang lain? Melakukan Refleksi diri, Pak. Ibu Neng Tiki Utami. Dia sesuai dengan cara ya. tong hatil nya. Bagian batu tong hatil. Kamar batu tong yang lebet. Dan kedua mertua. Kemarin itu menantu. Saya ya Pak. Ya, silakan Bu Tiki. Bu Tiki. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi. Yang kedua refleksi. Bapak, saya lanjut nggak Pak? Ketiga, pencarian informasi. Tahun baru. Keempat, karya inovasi. Kelima, prestasi pengarang, Bapak. Ya, silakan lanjut. Pak? Ulang? Ya, silakan lanjut, Pak. Lanjut. Oh, lanjut. Yang pertama penelitian dan publikasi, yang kedua refleksi, ketiga pencarian informasi, keempat karya inovasi, kelima prestasi, dan keenam pengabdian pada masyarakat. Sudah 6 poin. Oke, kalau saya menjadi panitia misalnya pemilihan umum, Tadi gue beli. Tadi gue beli wih. Gimana bilang doang supaya anak gak saya doang. Kata Pak. Iya Pak. Betul Pak ya. Kalau saya menjadi panitia di kegiatan misalnya pemilihan umum, Bu Zulfa, saya masuk ke mana itu? Masyarakat. Oke. Kalau saya sengaja tidak mematikan untuk melihat kemandirian Bapak Ibu ya. Siapa yang berhak untuk bicara, siapa yang tidak. Siapa yang berhak untuk menyalakan mikrofon dan siapa yang tidak, kita lihat saja. Ini kan guru-guru calon profesional. Calon guru profesional. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang tidak harus dilakukan. Simpel saja sebenarnya. Pak Taufik S. Ya, M Taufik S. Bapak, ada Pak M Taufik S. Kalau saya mempunyai juara pertama, misalnya sebagai di pidato tentang Maulid Nabi, itu masuk ke mana, Pak? Karya inovasi, Pak. Oke, karya inovasi. Kalau Pak Muhammad Hilman?
apa ya? Kalau saya menjadi juara 1 di misalnya azan, itu masuk mana Pak kira-kira? Prestasi Pak. Oke, prestasi ya. Ketika kita meraih apa yang menjadi juara 1, juara 2, juara 3 atau piagam penghargaan, nanti masuknya prestasi. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu yang lainnya, karena ternyata masih ada 200-an lebih dari 588 yang hadir. Saya sambil menunggu, ini tidak direkam di YouTube ya, dan kalaupun nanti Bapak Ibu ada informasi tambahan nanti sampaikan. Bapak Ibu, ini menjadi langkah terakhir Bapak Ibu sebelum nanti mendapatkan sertifikat. Walaupun secara waktu Bapak Ibu nanti kelulusan kira-kira Februari atau Maret lulus atau tidaknya, sehingga secara waktu atau secara pencairan nanti cairnya nanti 2024. Agak tipis sebenarnya dengan yang gelombang pertama kemarin dan gelombang kedua. Kalau gelombang kedua kemarin Desember sudah menerima pengumuman, nanti Januari sudah ada kalkulasi hitung-hitungannya kapan mulai. Tapi yang jelas 2023 sudah menerima. Tetapi Bapak Ibu karena memang dijodohkannya di akhir atau batch 3, ya maka nanti hitung-hitungannya mulai di 2024 jika lulus. Tapi dibandingkan tidak sama sekali atau belum terpanggil sama sekali, Bapak Ibu jauh lebih beruntung. Yang kurang apa? Yang kurang biasanya dari kita ada kurang bersyukur atas apa yang diperoleh. Selalu melihat kepada yang lebih tinggi, kemudian lupa kita tuh sudah ada di ketinggian mana. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kami sudah berkali-kali, terutama mohon maaf kepada rumpun madrasah. Kepada rumpun madrasah kami sudah menyampaikan di waktu awal RPL segera diisi semaksimal pada saat pendalaman materi sebelum lokakarya harus sudah selesai. Ternyata di akhir masih ada yang bandel. Ya, masih ada yang bandel. Kalau saya tampilkan kurang etis, tetapi sudah dipublish sebenarnya di grup. Siapa saja yang masih belum mengumpulkan RPL dan masih belum lulus proses pendalaman materi. Karena nanti Bapak Ibu, saya selalu mendengar kata-kata makian, kata-kata keluhan dari para mahasiswa PPG yang tidak lulus. Mengatakan kurang lebih seperti ini. Oh, jadi PPG itu hanya ditentukan oleh UP saja, Pak. Itu yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi bahwa di PPG kelulusan itu tidak hanya dari UP dan UKIN saja, tetapi Bapak Ibu bisa masuk UP, bisa masuk UKIN karena lulus dari proses. Dari mulai pendalaman materi yang kita mulai tanggal 4 atau tanggal 3 Oktober lalu, saat Bapak Ibu kuliah umum perdana, kemudian lokakarya, saat Bapak Ibu praktek dengan berbagai risiko dan berbagai kendala saat itu menjadi penilaian dan dibuktikan dengan nilai apakah nilai Bapak Ibu lulus atau tidak. Di kami masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mahasiswa PPG madrasah yang dikatakan tidak bisa lanjut ke UKM PPG. Dan itu sudah dipublish datanya ke grup, terutama madrasah. Kalau PAI semua alhamdulillah aman, kecuali yang mengundurkan diri ya. Nah, yang madrasah ini masih banyak, entah karena memang belum mengerjakan tugas pada saat pendalaman, belum mengerjakan RPL, padahal sudah diwanti-wanti sejak awal. Segera upload, tapi sampai saat ini masih ada. Sehingga kami harus memproses ulang, mendata ulang siapa yang belum, kenapa kok bisa belum dapat nilai. Ternyata karena penyakitnya adalah engke, heula, kedei, terus ya engke akhirnya terasa numpuk lah, stres, misalnya masuk rumah sakit, asam urat naik, misalnya lambung kambuh,
dan lain-lain kerasa lah saudara itu. Ya karena ditumpuk begitu. Dan kalau RPL dan pendalaman materi, Bapak Ibu masih bisa kami arahkan dan kami informasikan siapa yang dulu. Dan ada waktu tambahan. Tapi nanti pada saat upload UKIM, upload portofolio, karena ini skalanya nasional, maka tidak ada istilah perpanjangan waktu. Tidak ada istilah perpanjangan waktu. Jadi kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu, karena yang akan rugi nanti Bapak Ibu. Sekarang misalnya saya lihat di data saya, ada satu orang mahasiswa yang ternyata lokakaryanya aman, semua lulus lokakarya, tapi pada saat pendalaman materi ternyata cuma satu yang lulus. Ini di madrasah, di rukun madrasah. Ini artinya orang tersebut tidak bisa lanjut. Mau bagaimanapun dengan waktu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu yang belum dapat surat keterangan, ya, yang belum dapat surat keterangan tadi sudah disampaikan ya. Surat keterangan itu ada di laman PPG. PPG.win saya coba tunjukkan. Nah, surat keterangannya ada di sini Bapak Ibu. Di bagian unduhan. Nah, ini di sini. Klik unduhan ppg.winskd.ac.id. Unduhan, di sini ada surat keterangan telah menyelesaikan tahapan PPG. Ini dari 2019 terus sampai 2022 batch ketiga. Bapak Ibu masuk sini. Yang madrasah ada di sini, yang PA ada di sini. Jangan sampai tidak tahu NIM-nya. Bapak Ibu harus tahu NIM. Klik saja, nanti akan tunjukkan ke sini. Ini NIM-nya masing-masing Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak, tinggal dipilih NIM-nya. Nanti untuk apa? Untuk syarat pendaftaran di ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Nah, sini semua 100 atau 300 mahasiswa masuk ke sini semua. Jadi kalau tidak salah madrasah baru ada atau tinggal beberapa, 12 jika tidak salah yang tinggal. 12 mahasiswa itu jika tidak ada perubahan sampai hari ini di LMS-nya, di space-nya, maka dipastikan tidak bisa lanjut PPG atau tidak bisa lanjut ke UKM PPG. Dan itu sudah dipastikan juga prosesnya akan tertinggal. Begitu. Nah, nanti ada yang nyinyir, apa yang UKM PPG juga belum tentu lulus UP-nya. Betul. Tapi yang tidak ada surat keterangan sudah pasti tidak lulus. Ya. Yang UKM PPG-nya belum tentu lulus karena tidak pasti. Karena tapi kalau yang tidak dapat surat keterangan sudah pasti dikatakan lulus. Yang madrasah mapelnya tadi sudah disebutkan. Yang fikih Al-Quran hadis masih ada, kemudian guru kelas RA masih ada, guru kelas MI ada 1, SKI ada 1, 2. Ya, itu mohon diperhatikan, cek lagi, cara ngeceknya gampang sebenarnya Pak Ibu. Masuk ke space-nya, cek rekap nilai di pendalaman dan rekap nilai di lokakarya. Jika pendalaman sudah aman, lulus semua, berarti tinggal di lokakarya. Apakah lokakarya aman? Cek apakah sudah uji komprehensif atau belum. Kalau belum, maka berarti kenapa kok bisa belum padahal sudah mau selesai. Ya, begitu Pak Ibu. Harus diikhtiarkan kalau memang punya kesempatan, kenapa tidak kita manfaatkan. Jadi nanti kami tidak mau lagi ada dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang menggugat misalnya hasil mana UKM PPG, mana UP, kok nggak dinilai hasil proses selama kami 3 bulan. Misalnya. Kenapa tidak ada kontribusi atau nilai-nilai harian, kayak misalnya gitu ya. Nawar, jadi itu nama nawar. Tapi karena memang prosesnya seperti itu, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke UKM PPG kalau pendalaman materi dan lokakarya tidak selesai atau tidak lulus. Nilai ambang lulus berapa? 70. Masing-masing modul, masing-masing lokakarya 7. Termasuk juga di
uji komprehensif itu juga harus selesai. Oke, ya 613 atau berarti 611. Nah, sisanya entah nggak tahu ya, dari 720 tadi sisanya berarti sekitar 100 lagi, entah kita abaikan saja. Dan tadi di awal Bapak Ibu seperti biasa, seperti yang sudah kami sampaikan di grup, bahwa setiap langkah Bapak Ibu selalu kami arahkan dan selalu kami sampaikan di grup harus apa dan bagaimana. Lalu istilah bahasa Sunda tong sok ribuh. Tadi awal absen ribuh, absen Pak di mana Pak, di mana, disable Pak, chatnya Pak, iraha absen, saham kita absen, ribuh ya, sok ribuh. Jadi bikin panik diri sendiri, bikin panik teman-teman kalau memang tidak ada instruksi, tidak ada arahan, karena kami pastikan setiap arahan, setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan itu kami sampaikan di grup. Yang pasti Bapak Ibu selalu memantau grup madrasah ataupun PAI 3 kali sehari seperti minum obat begitu, karena takutnya ada informasi yang penting. Dan selalu kami punya mekanisme kalau ada informasi penting yang harus dibaca oleh semua, maka kami tutup chatnya supaya tidak tertumpuk dengan ucapan terima kasih Pak, terima kasih Bu, gitu ya. Nah, dan kami juga masuk kepada wali kelas yang harus menyampaikan informasi yang sama, begitu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ketinggalan informasi. Di grup selalu kami update, tetapi ketika kami update informasinya dan Bapak Ibu tidak membaca, itu bukan kesalahan kami. Kan sudah dianjurkan, ini sudah masa-masa kritis nih Januari. Tadi Pak Sekjur mengatakan, tolong kemana-mana, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Jangan lepas dari handphone, misalnya 3 kali sehari untuk mengecek grup, takut ada informasi penting misalnya, atau setelah sebelum misalnya aktivitas lain cek dulu gitu ya. Jadi karena Januari ini adalah penentuan babak akhir Bapak Ibu, babak akhir menentukan bagaimana proses Bapak Ibu nanti, apakah akan tersenyum lebar di akhir bulan Februari atau Maret, awal akhir Maret gitu, atau menangis. Bapak Ibu sendiri yang kami hanya mengantarkan sampai gerbang. Kemudian Bapak Ibu yang menentukan mau pilih jalan mana. Kalau ingin menangis ya maka tinggal leha-leha, tidur-tiduran, tidak usah ikut ini itu misalnya. Kalau ingin tersenyum, setidaknya ikhtiar yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari LPTK, menyesuaikan modul yang sudah diberikan, dipersiapkan gitu, dan berkas-berkas yang dibutuhkan di-scan dari sekarang disiapkan. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai sudah 620 bersama saya, ya. Kita mulai masuk pada sistem. Di sini saya coba mulai dari yang utama atau yang pertama nanti Bapak Ibu akan hadapi adalah yang ini. Oke, yang ini menjadi yang pertama, web yang pertama kali Bapak Ibu hadapi sebelum web-web yang lainnya. Jadi secara umum ada 2 web yang harus Bapak Ibu. Di sini ada tombol pendaftaran seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Sekjur. Nanti Bapak Ibu klik di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Kalau tadi istilahnya tong diengke-engke, jangan dinanti-nanti. Don't waiting gitu ya, tong ditungguan begitu. Nah, dicek di sini. Klik pendaftaran. Nanti munculnya apa? Nomor peserta PPG, kemudian juga tempat tanggal lahir atau tahun ya, dari mulai tahun, bulan, dan tanggal lahir. Pastikan tanggal lahirnya tadi sesuaikan dengan surat keterangan yang tadi saya. Setelah itu masuk, nanti akan ditanya beberapa pertanyaan, misalnya nama, nomor NIK, nomor identitas atau NIK, NIK,
pastikan nick-nya jangan salah atau jangan sampai ada yang salah satu angka pun. Karena nanti nick itu akan menjadi jalur masuk ibu ke UKIN. Ya. Jadi nanti datanya diambil dari sini. Jadi kunci pertama adalah ini. Lewati ini dengan baik sampai Bapak Ibu mendapatkan print out kartunya. Nah, ini yang pertama di tanggal 5 sampai dengan 7. Dan yang kedua, pada saat nanti UKIN, ini akan kami simulasikan sekarang, adalah di sini. Ini alamatnya, Bapak Ibu dicatat baik-baik. ukin.ukmppg.id. Jadi enter, nanti akan muncul seperti ini, UKMPPG, aplikasi uji kinerja, klik peserta, klik penguji. Kalau penguji, Bapak Ibu berarti kan apa? Sebagai peserta. Tomsok narebut lahan batur. Ibu di sini, takdirnya di sini sekarang. Nanti bisa jadi ke sini. Kalau sudah guru jadi guru profesional, jadi guru pamong bisa ke sini. Tapi sekarang masuknya di sini. Nah, di sini ada 3 yang harus diisi sebagai masuk password input atau sebagai inputan apa atau akun Bapak Ibu. Yang pertama adalah nomor peserta PPG. Ini kalau tadi pada Pak Sikdur, nomor peserta PPG itu untuk madrasah adalah NPK. Untuk PAI adalah nomor akun siaga yang sering Bapak Ibu pakai di space, ya. Nah, itu pastikan sudah tahu. Jangan nanya lagi yang mana Pak. Misalnya bingung kebanyakan nomor, misalnya itu kan nomor peserta PPG Bapak Ibu, ya. Nomor peserta PPG itu untuk madrasah adalah NPK. Untuk yang PAI adalah akun siaga, nomor akun siaga. Yang kedua ini tanggal lahir, mulai nanti formasinya adalah tahun dulu 4 angka, tahun, strip, bulan, strip, tanggal 2 angka. Misalnya kalau bulan Januari tanggal 8 misalnya berarti 1987 misalnya 0108 begitu ya. Kemudian ini nick, nomor KTP Bapak Ibu pasti semuanya sudah punya. Jadi pastikan ketika ini sudah terisi semua, baru klik masuk. Jika sudah klik masuk, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ya, tampil seperti ini. Selamat datang atau selamat siang, karena sudah siang ya. Ini akunnya adalah akun percobaan, jadi tidak masalah nama identitas saja. Tapi kalau nanti tentu nama Bapak Ibu. Misalnya, selamat siang Pak Hamid, nggak pakai Pak ya. Nah, selamat siang Hamid, misalnya begitu, mohon maaf. Kita sebut selamat siang Ibu Leni Budiningsih, misalnya gitu ya. Selamat siang Eis Nur Hayati. Misalnya. Pastikan yang ketika Bapak Ibu login, tampil nama Bapak Ibu di sini. Jangan sampai tampilnya nama orang lain, apalagi nama mertua misalnya. Nah, repot itu ya. Kenapa bisa nama mertua masuk di sini? Oke, lanjut Bapak Ibu. Tadi di awal saya bertanya kepada 3 orang sebagai sampel. Apa saja yang harus diisi dan dipersiapkan? Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi dalam kurung wajib di sini. Kemudian refleksi diri wajib juga. Kegiatan pencarian informasi wajib. Kegiatan menghasilkan inovasi baru wajib atau inovasi wajib. Kegiatan prestasi hasil kompetensi tidak ada kata wajib, tapi sunnah. Kegiatan pengabdian pada yang telah dilakukan berarti juga sunnah. Oke, silakan yang tidak berkepentingan. Yang pancang Pak, pangenakan buku. Betul aja ya. Itu. Ya, ada 6. Kemudian plus tadi pembelajaran. Kita coba satu persatu, Bapak Ibu. Klik kegiatan publikasi untuk karya-karya yang sudah Bapak Ibu hasilkan selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG tentang penelitian dan publikasi. Misalnya saya klik di sini. Sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu wajib menguploadkan fakta integritas. Fakta integritas misalnya seperti ini. Fakta integritas itu menyatakan seperti ini Bapak Ibu.
Sebentar, saya pindahkan dulu. Ada fakta integritas bermaterai 10.000. Saya tunjukkan contohnya ya dulu ya. Nah, seperti ini. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini, nama, misalnya, sekarang saya gantian. Misalnya Pak Muhammad Hilman, yang dari tadi belotot terus Pak, nggak ngicip-ngicip. Karena pakai background, tidak di orangnya nggak tahu. Pak Hilman, hadir? Muhammad Hilman? Hadir Pak, hadir. Oke. Dari tadi nggak ngicip-ngicip, lihat saya Pak. Ininya Pak, Oke. di luar. Oke, siap. Yang penting memperhatikan ya. Ini ngetes aja. Ya, Oke, nama misalnya, nama Pak Muhammad Hilman, NIM, tentu sudah tahu dong NIM-nya. Oke, di LMS ya, sudah ada NIM-nya. Kemudian prodi jurusan, mapel ibu, bapak ibu apa? PPG-nya, PAIK, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Bahasa Fikih, SKI, misalnya, dan seterusnya. Guru kelas RA, guru kelas FI. Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah dituliskan menyatakan bahwa karya berupa apa, misalnya karya berupa penelitian berjudul apa, misalnya merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang tercantum. Ini yang pertama. Tambahkan karya inovasi apa? Ini kan bisa ditambah penelitian. Nanti tambah yang kedua, misalnya karya inovasi, LKPD, pembelajaran berjudul. Tinggal tambahin Bapak Ibu poin-poinnya yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu uploadkan di LMS atau di UKIN. Satu, kemudian yang berikutnya, RPP yang berjudul apa materinya yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan pembelajaran dalam video praktek pembelajaran, judul videonya apa, adalah saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksi. Bandung, misalnya 9 Januari 2023, ya, harusnya 2023. Oke, di materai tanda tangan nama jelas. Kalau yang ini, yang titik-titik ini silakan ditambahkan ke bawahnya apa saja yang menjadi karya Bapak Ibu, dari karya seni, penelitian, dan lain-lain, gitu. Secukupnya, lebih 1 lembar sih lebih cukup ya. Atau bisa jadi ditambahkan atau disimpulkan misalnya karya berupa penelitian dan publikasi, karya inovasi pembelajaran, begitu. Ya. Oke, itu untuk fakta integritas. Ini wajib diuploadkan sebelum Bapak Ibu melakukan proses yang lainnya. Oke, kita lanjut. Cara uploadnya saya simulasikan di sistem. Misalnya di sini Bapak Ibu, ya, klik di sini upload ulang karena saya sudah menguploadkan sebelumnya. Kalau nanti Bapak Ibu upload saja, klik upload di sini, klik lagi yang kotak ini, arahkan ke yang tadi contoh fakta integritas misalnya. Lalu ini catatan contoh fakta integritas mungkin berhasil disimpan. Nah, baru bisa ke bawahnya. Nah, yang pertama ini tadinya tidak ada. Oke, saya coba. Nah, deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, misalnya selama 3 tahun terakhir saya melaksanakan 2 kegiatan penelitian mandiri dengan judul sebagai berikut, misalnya. Apa saja, bla 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 bla, saya tadi mencantumkan seperti ini supaya lebih cepat. Judulnya adalah Integrated Mathematics Development. Hasil penelitian ini apa? Singkatnya silahkan. Kemudian yang kedua, misalnya penelitian PTK dengan judul misalnya penerapan model kooperatif tipe jigsaw misalnya.
dalam pembelajaran PAI misalnya. Hasil adalah bla 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 bla. Silahkan Bapak Ibu jasitkan sendiri hasilnya apa, lalu klik simpan. Nah, jika klik simpan sudah selesai, saya coba hapus dulu. Deskripsi sudah selesai, baru Bapak Ibu bisa mengklik tambah kegiatan penelitian. Ini adalah buktinya. Bukti apa yang menjadi artikel atau karya Bapak Ibu dalam bidang penelitian dan publikasi. Klik di sini tambah, klik tambah. Lalu di sini ada judul, tinggal masukkan judulnya. Misalnya tadi integrated. Misalnya seperti ini. Kemudian penulisnya siapa? Misalnya saya menulis nama sendiri. Atau Bapak Ibu, kayak tentu nama Bapak Ibu ya, jangan tulis sama saya nanti. Nah, kemudian pilih apa yang tipenya yang mana? Apakah internasional? Apakah jurnal nasional? Apakah publikasi di jurnal ada ISSN-nya atau DOI? Jurnal nasional yang tidak terakreditasi misalnya atau belum terakreditasi. Kemudian laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah, tadi ada keterangannya apa, bukti dari sekolah, atau laporan penelitian yang belum diseminarkan, masih pengetahuan diri sendiri gitu. Atau yang lainnya, di sini banyak karya ilmiah, best practice, jurnal proceeding internasional, nasional, provinsi, nasional, atau karya ilmiah populer di mass media, provinsi, kabupaten, web, dan bukan blog. Tinggal pilih yang paling mungkin kan yang ini ya Bapak Ibu. Misal paling mungkin yang ini, tinggal klik saja. Tempat publikasi misalnya saya publikasinya di Bandung misal, kemudian terbitnya 2019 misalnya. Lalu di sini adalah penulis keberapa. Bapak Ibu posisinya 10 penulis keberapa. Misalnya kalau 1 orang berarti 1. 1 dari berapa? Dari 1. Kalau 1 dari 5, tinggal 1 dari 5. Nanti akan dibagi poin. Jenis berkas, tinggal pilih mau apa. Apakah upload file atau tautan Google Drive. Tautan, Bapak Ibu bisa pilih. Tapi memang kami rekomendasikan yang Google Drive. Kalau untuk file, untuk video, itu bisa ke YouTube. Nanti coba didemonstrasikan caranya. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya saya klik upload file, misal ya, nanti kita coba yang link. Tinggal klik di sini yang lanjutan upload dokumen, kemudian pilih, misalnya tadi integrated matematik diploma. Lalu klik simpan. Sudah sampai seperti ini, berarti sudah aman. Yang pertama, karena ada 2, maka tinggal tambah lagi, klik ulang, tambah kegiatan penelitian. Misalnya tadi judulnya analisis modul pembelajaran, misalnya tadi jigsaw, PTK, atau judul penelitian Bapak Ibu nanti apa, misalnya saya sendiri. Kemudian jenisnya apa, misalnya jurnal nasional yang ini, misal Jakarta, kemudian 2020. Misalnya, kemudian penulisnya 1 dari 1, sesuaikan dengan Bapak Ibu. Misalnya saya ingin Google Drive. Nah, kalau Google Drive itu di sini ada keterangan Bapak Ibu. Untuk tautan Google Drive pastikan telah memberikan hak akses. Sering terjadi, Bapak Ibu, sering terjadi mahasiswa menggunakan Google Drive itu tapi tidak diberikan akses. Caranya untuk memberikan akses itu seperti ini Bapak Ibu. Misal saya menggunakan file yang ini. Ketika Bapak Ibu sudah upload ke Google Drive, klik kanan, kemudian bagikan. Nah, di sini Bapak Ibu kesalahannya sering ada dibatasi. Sehingga kalau dibatasi nanti orang lain tidak bisa membuka
kalau tidak bisa membuka, dipastikan nilai Bapak Ibu sudah tidak akan punya, karena apa yang mau dinilai dibuka juga nggak bisa. Jadi pastikan ininya dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Yang pertama, kemudian di sini pastikan viewer atau penglihat. Jangan editor. Pastikan ini ada pilihan pengomentar atau editor. Klik yang penglihat atau viewer. Lalu baru klik di sini salin. Klik salin, baru pindahkan ke yang tadi. Nah, ke sini. Copy paste. Lalu simpan. Sudah punya kita dua. Bagaimana caranya meyakinkan apakah ini sudah bisa dibuka atau belum? Kalau yang menggunakan Google Drive itu pakai teman ya linknya. Jangan membuka dari email sendiri atau tutup dulu emailnya. Google Drive-nya tutup dulu, logout dulu untuk ngeceknya. Ya, cara ngeceknya tinggal klik di sini preview. Apakah sudah tampil? Kalau blank, nah ini berarti tampil, berarti sudah aman. Ya, berarti ini buktinya begitu. Tulisannya, karya ilmiahnya. Kalau masih tetap misalnya diklik preview, tapi putih terus seperti ini, maka Bapak Ibu bisa klik di sini New Tab. Klik New Tab untuk meyakinkan bahwa setiap yang kita download sudah berhasil diakses atau bisa dilihat oleh pihak lain. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Yang ini juga sama. Tinggal preview, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ini tadi contohnya ya, sampel saja. Tinggal klik. Oke, berarti dua berkas ini sudah aman. Baru kita bisa lanjut ke berkas berikutnya, tinggal klik kembali. Klik kembali. Atau apa, gimana sih untuk nilainya? Tinggal Bapak Ibu di sini klik rubrik, ada nilainya. Jadi tidak usah khawatir, klik rubrik. Kemudian di sini ada keterangannya. Publikasi internasional skornya 3. Publikasi nasional S1 dan S2. Ini bukan sarjana, bukan S2 ya, tapi Sinta 1, Sinta 2. Itu 2,5 terus ke bawah. Jadi kalau mau melihat skornya berapa atau rubriknya berapa, bagaimana penilaiannya, di sini ada klik rubrik. Oke, klik kembali. Yang kedua adalah yang ini, kegiatan refleksi diri. Refleksi diri tadi sudah disampaikan apa? Refleksi diri itu adalah proses penilaian diri sendiri dalam hal pembelajaran, perencanaan, pembelajaran atau evaluasi. Masa Bapak Ibu tidak pernah melakukan refleksi selama proses 3 tahun ke belakang? Tadi di YouTube ada yang berkomentar, Pak, 2020 itu COVID, kami kesulitan. Kan proses pembelajaran tidak ada yang berhenti, saya sampaikan. Bapak Ibu tetap melakukan registrasi atau melakukan pembuatan RPP, pembuatan bahan ajar, dan lain-lain. Masa tidak melakukan penilaian? Gitu ya. Pasti ya, setiap semester Bapak Ibu melakukan penilaian. Masalahnya dicatat enggak? Nah, gitu ya. Misalnya kan memeriksa nilai raport atau memeriksa hasil ujian juga kan refleksi. Kemudian suka bertanya, kenapa ya nilai anak-anak jelek terus? Itu teh anak siapa? Misalnya itu nggak usah ya. Nah, kenapa ya? Siapa ya gurunya? Kan Bapak Ibu ya gurunya. Nah, tinggal direfleksi apakah memang proses pembelajarannya kurang metode dan model misalnya, selalu ceramah misalnya, atau bagaimana. Nah, tinggal prosesnya sama seperti yang tadi. Untuk fakta integritas cukup 1 kali upload Bapak Ibu, tidak perlu upload ya. Di sini kan juga ada fakta integritas, tapi karena tadi di belangkat pertama atau di poin pertama kita sudah menguploadkan, maka cukup yang itu saja, tidak perlu upload ulang ya, karena isinya sama juga dengan yang tadi, yang pertama contoh isinya kalau mau dicek pasti sama. Jadi fakta integritasnya walaupun ada 6 poin yang diupload, cukup 1 fakta integritas saja. Jadi jangan berpikir wah itu setiap fakta integritas berarti setiap poin ada 1 fakta integritas. 1 fakta integritas itu
ada materinya 10.000, berarti ada 66.000 dong. Itu tidak cukup satu saja. Ya, jadi untuk fakta integritas cukup diupload satu saat. Oke, kita lanjut ke Bapak Ibu. Di sini sama prosesnya mengisi refleksi diri. Ketika pada semester 1 tahun 2020, saya berhadapkan dengan proses pembelajaran online. Beberapa saya mencoba menggunakan handout, tapi ternyata daya baca mahasiswa masih lemah, sehingga saya mencoba lagi untuk memperbaiki prosesnya, mencoba dengan menggunakan video. Misalnya. Videonya adalah nanti akan disampaikan di inovasi. Misalnya. Terus pada semester 2 2020 atau 2021 misalnya, tahun akademik 2020-2021 semester 2, saya sudah melakukan kegiatan pemrekaman video. Siswa sudah mulai terbantu, tapi untuk hal itu saya mencoba lagi misalnya dengan tambahan media dan software, media pembelajaran. Terus seperti itu PowerPoint dan seterusnya. Itu kan menjadi refleksi Bapak Ibu. Karena tangan oleh kepala sekolah setiap semester satu surat keterangan misalnya atau satu bukti tentang refleksi Bapak Ibu. Tinggal prosesnya sama seperti yang tadi, klik tambah kegiatan refleksi, misalnya kegiatan apa di sini? Misalnya evaluasi 2020 misalnya. Jenisnya apa? Apakah refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran satu semester minimal 1 hari? Apakah refleksi pelaksanaan penelitian? Apakah refleksi pengembangan inovasi? Tinggal Bapak Ibu memilih mana. Yang pasti ada kan minimalnya ini. Ya, yang pertama. Permasalahannya misalnya pada saat COVID, pembelajaran dialihkan secara daring, misalnya. Saya membuat penilaian secara online dengan misalnya Form, misalnya Google Form. Perbaikannya Google Form tidak begitu menarik atau kurang menarik, kurang interaktif, sehingga diganti dengan quizzes misalnya seperti itu. Semester tahun 2020 semester ganjil, keterangan tentang asesmen misalnya gitu. Jenis berkasnya apa? Apakah tadi sama prosesnya? Apakah file? Kalau file di sini Bapak Ibu keterangannya berekstensi PDF, JPG, DocX ataupun seterusnya maksimal 5 MB. Ya. Kalau lebih dari 5 MB maka disarankan dengan menggunakan Google Drive. Seperti tadi prosesnya, jangan lupa dibuka aksesnya. Oke, klik. Misalnya saya ini saja sembarang uploadnya, klik simpan, dapatlah ini satu untuk semester ganjil 2000. Terus seperti itu sampai Bapak Ibu. Apalagi yang mau lakukan, apakah rekap nilai bisa, misalnya di fisiknya dan seterusnya. Tinggal klik kembali, tambahkan lagi yang lainnya. Terus pencari informasi baru sama. Ini tinggal diisi deskripsinya. Setiap ini silahkan diisi pada tahun berapa. Misalnya saya mengikuti apa. Ini kan sertifikat yang waktu RPL juga kan pernah Bapak Ibu ya menguploadkan, tinggal diklik lalu klik simpan, berhasil disimpan baru klik di sini. Kegiatannya apa? Misalnya seminar, sini apa? Keterangannya banyak. Kegiatan minimalnya ini kolektif guru lokakarya seminar konferensi di sekolah atau gugus misalnya. Penyelenggaranya misalnya Kementerian Agama, jadi saya ganti misalnya nasional.
peran sebagai peserta minimalnya di Jakarta misalnya, kemudian tingkat nasional, waktu pelaksanaan kapan, tinggal jenis berkas, tinggal di upload atau di Google Drive lebih aman, Bapak Ibu bisa menambahkan, tinggal upload lagi misalnya sertifikat, simpan, dapat lagi. Terus ulangi seperti yang sama tadi, tinggal klik tambah kegiatan, pencarian, dan seterusnya. Klik kembali untuk inovasi tadi, ya, misalnya, dan seterusnya. Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke sini kalau deskripsinya tidak diisi. Jadi deskripsi di sini ada kata-kata wajib diisi. Misalnya pada titik-titik Bapak Ibu nanti mendeskripsikan sendiri panjang, kan, sejelas mungkin. Kemudian klik tambah kegiatannya apa, ya, karya pembelajaran, nama produk, misalnya video materi tentang zakat, misalnya deskripsinya apa, menjelaskan zakat, pilih jenis, misalnya di sini apa, apakah buku teks, ya, di sini masing-masing Bapak Ibu tinggal pilih, atau apa alat peraga, misalnya, atau yang video apa ya, bisa ke LKPD, bisa, misalnya kalau e-book, kalau mengharapkan buku atau dalam bentuk teks, maka tinggal dipilih yang mana, buku karya terjemahan, pedoman buku, buku pedoman guru, teknologi kompleks, misalnya teknologi sederhana, bisa jadi ini karya teknologi sederhana yang membuat video, karya seni kompleks, karya seni sederhana, alat peraga kompleks, misalnya alat peraga yang di PAI misalnya apa, alat peraga mayat misalnya gitu ya, karya praktikum kompleks, praktikum sederhana, atau tim pengembang penyusun standar pedoman soal sejenisnya tingkat nasional atau provinsi. Tinggal pilih. Misalnya karya teknologi sederhana ya video pembelajaran. Tinggal bulan tahun pembuatan, misalnya 2021 misalnya. Pemberi pengesahan siapa? Yang mengesahkan entah kepala sekolah. Nomor hak cipta kalau ada, kalau tidak ada lewat saja. Penulis, misalnya pembuat keberapa, dari berapa, kalau tim berarti ada orang yang lain. Jenis berkas tinggal tautan video atau tautan Google Drive atau file misalnya. Kalau file berarti surat keterangannya apa. Misalnya kalau haki ya tinggal haki saja. Kalau link tinggal linknya apa. Misalnya saya tambahkan klik simpan. Terus sudah dapat, tinggal berikutnya klik kembali lagi. Nah, tinggal di sini tinggal apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada cukup sampai 4. Kalau ada tinggal ditambahkan. Di sini nanti tambahannya banyak. Bapak Ibu tinggal memilih jenisnya apa. Di sini mengikuti kompetensi internasional, finalis nasional, finalis tingkat provinsi juara berapa. Kemudian tingkat kecamatan gugus 1-5. Kemudian tingkat kecamatan gugus 1-5 itu di juara-juaranya, kompetensinya. Kalau tidak ada tinggal ditutup saja. Lalu masuk ke yang pengabdian. Tadi kataannya banyak kan ya, pengabdian. Misalnya saya coba simpan dulu simulasi. Klik tambah. Nanti di sini banyak. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional sebagai ketua dan selain ketua. Ya, kemudian paling rendahnya apa? Desa. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat desa. Silahkan Bapak Ibu, ada tadi panitia kurban, misalnya panitia Idul Adha, panitia apa, gitu ya. Silahkan minta dari sekarang, misalnya tentang surat keterangannya bahwa menyatakan RT RW atau desa menyatakan bahwa Bapak Ibu terlibat secara langsung sebagai apa? Konsumsi, misalnya tadi kata Pak Sekjur, berarti tinggal klik selain ketua. Tingkatnya nanti sesuaikan, ya, tinggal kalau sudah ada, misalnya tinggal disimpan.
Oke, itu yang pertama. Kemudian anggap sudah selesai portofolio. Tadi tanggal berapa ya? Portofolio itu ada yang masih ingat? Tanggal 9 sampai tanggal 11. Oke. Oke, berarti aman ya, sudah memperhatikan tanggal 9 sampai tanggal 11. Kemudian kemudian yang bagian kedua adalah rencana dan pelaksanaan. Di sini hati-hati Bapak Ibu. Ada yang suka salah kamar. Perencanaan memasukkan video, video memasukkan perencanaan. Atau yang lebih parah adalah dua-duanya perencanaan. Nah, itu juga harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini sering ada juga yang ini nggak bisa diklik, kayak gitu. Padahal harus diklik dulu di bawahnya Bapak Ibu. Perhatikan di sini, edit, klik edit, ya, klik edit. Kemudian kalau nanti di Bapak Ibu pasti kosong. Di sini anggap saja ini adalah sekolah simulasi, ya, diisi. Kemudian tanggalnya berapa? Kalau tanggalnya adalah di 13, 14, 14 editing. Berarti tanggal 12, 13. Berarti tanggal berapa? Tanggal perekaman. Ya, tanggal perekaman Bapak Ibu berapa? Tanggal 13 Januari misalnya. 13 Januari atau Kamis tanggal 12. Dokumennya pastikan Google Drive atau YouTube boleh. Maaf, ini RPP ya. Misalnya kalau saya pilih ini juga nanti disimulasikan, misalnya RPP. Pastikan RPP tidak lebih dari tadi 5 MB. Klik simpan. Nah, ini masih dalam perencanaan. Untuk mengecek tinggal klik preview tadi. Klik preview. Kemudian pastikan tampil. Jangan sampai yang tampil bukan RPP yang Bapak Ibu buat. Takutnya salah upload. Gitu ya. Nah, semuanya jangan sampai ada yang tidak ditandatangani loh ya. Kan RPP-nya sudah disahkan mau diajarkan. Itu hal yang sederhana tapi sering terlihat. Jadi minta ditandatangani oleh kepala sekolah dan ibu juga ditandatangani sebagai legalitas. Oke, berikutnya adalah video. Klik video pelaksanaan pembelajaran. Itu klik edit. Kemudian ini anggap sudah selesai. Tinggal video YouTube. Ini saya sudah, ya, tinggal dipilih tautan YouTube, begitu. Karena di sini tidak ada pilihan ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya bisa saja. Di sini kan hanya ada tertulis tautan YouTube, tapi bisa saja Google Drive juga. Yang penting tadi tidak boleh dikunci, klik lalu disimpan. Untuk ngeceknya tinggal diklik preview. Nah, misalnya gini. Nah, sebagai selingan ya Bapak Ibu, penyemangat. Ini yang kemarin baik. Acan Pak. Sekali. Kemarin baru dapat. Nah, ini saat pengukuhan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan dibuat. Jangan lupa untuk tetap Bapak Ibu menjadi pribadi belajar. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara Daljab, khususnya untuk LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang terus menjadi LPTK terbaik di Indonesia. Mengukuhkan saudara-saudara yang telah lulus pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagai guru profesional.
sebagai penyemangat ya Bapak Ibu, tapi nanti juga Bapak Ibu dapat merasakan manisnya apa yang mereka rasakan sebelumnya. Nah, begitu Bapak Ibu apa yang diharuskan diisi setiap momennya. Kemudian tadi saya pastikan di sini, terutama yang menggunakan Google Drive tadi ataupun YouTube, pastikan sudah membagi apa yang di-sharekan sebelum mendapatkan link. Jadi urutannya ketika Bapak Ibu mengupload sebuah file, ya, urutannya tentu untuk upload Google Drive saya yakin sudah bisa. Tinggal bagaimana setelah itu, jangan sampai dikunci. Tadi klik, misalnya saya ini sampel, klik bagikan, kemudian ini jangan sampai tulisan seperti ini, tapi ganti dengan siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini cukup penglihat saja, tidak perlu editor. Takut kehapus nanti tidak bisa. Ya, klik penglihat, lalu baru salin, ya, klik selesai. Sementara untuk di YouTube, yang YouTube aksesnya juga sama. Kita coba lihat. Akses di YouTube juga jangan sampai dikunci. Kita coba lihat yang dikunci itu seperti apa. Dan tadi disampaikan bahwa untuk upload video baik di Google Drive maupun di YouTube itu memerlukan waktu, apalagi kalau sinyalnya tidak bagus. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak menanti-nanti. Nah, untuk yang di YouTube settingannya seperti ini Bapak Ibu. Ada pribadi, ada tidak publik, ada publik. Yang tidak boleh adalah yang pribadi. Tidak boleh. Lagi. Tidak boleh meng-sharekan link ketika posisinya seperti ini. Minimalnya di sini, tidak publik atau di sini. Perbedaannya adalah ketika tidak publik, berarti hanya memiliki link saja. Tapi kalau publik, maka tidak punya link juga, yang penting bisa akses YouTube, kemudian dia mencari judulnya apa, nanti akan keluar sesuai dengan judul yang diberikan oleh pembuat. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, ketika mengupload ke YouTube, pastikan Bapak Ibu sudah terverifikasi. Pastikan sudah terverifikasi. Cara mengetahui Bapak Ibu sudah terverifikasi adalah masuk ke penyesuaian, klik penyesuaian, kemudian klik info dasar. Sebentar, saya lupa. Penyesuaian. Nanti akan diminta proses. Sebentar, saya cari dulu. Setelan, maaf, setelan, ya, masuk ke setelan, kemudian channel, klik channel, lalu setelan lanjut. Ini tidak ada, kemudian kelayakan fitur Bapak Ibu di sini. Nah, saya ulangi, masuk ke akun YouTube masing-masing, ke studionya, kemudian klik setelan, karena beberapa mahasiswa mengeluhkan hanya bisa mengupload 15 menit. Itu berarti belum diverifikasi akunnya. Cara ceknya adalah tinggal klik ke setelan tadi, kemudian masuk ke channel, kemudian klik kelayakan fitur. Nah, kalau sudah aktif di sini 1, 2, 3 aktif, berarti sudah lebih dari, bisa dari sampai 10 giga pun nggak masalah. Lebih dari 2 jam, 3 jam juga nggak masalah. Nah, caranya untuk yang masih belum aktif, tinggal klik saja verifikasi. Verifikasinya gampang Bapak Ibu, tidak berbayar, tinggal memasukkan nomor handphone. Memasukkan nomor handphone di sini, kemudian nanti akan muncul, nah ini verifikasi nomor handphone, akan ada kiriman kode ke nomor handphone masing-masing, masukkan di sini lalu simpan. Nanti beberapa menit kemudian baru berdurasi lebih dari 15 menit. Oke, itu fitur menengahnya. Jadi gampang untuk memanfaatkan fitur YouTube. Ini bisa kita manfaatkan. Kebayang kalau satu orang guru di sini memiliki satu akun YouTube,
dan dimanfaatkan kepada hal yang lebih baik dibandingkan dengan yang TikTok, joget-joget gitu ya. Nah, gitu. Jadi akan muncul terus. YouTube kan sebagai halnya amal jariah yang tidak terputus karena ilmunya tidak pernah habis. Satu kali menyampaikan hal yang mau positif ditonton oleh beberapa orang atau bahkan ribuan atau ratusan, itu kan akan terus menyampai amal jariahnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang disampaikan. Ini ada 640-an ya. Sisanya ya entahlah ya, kami tidak akan capek-capek mengoprak-ngoprek lagi. Sudah diberikan waktu, sudah diundang untuk menyelesaikan dan memperhatikan. Kalau tidak cek bahasa Sundanya tenarimakeun nyantos wios kedah dipaksa. Begitu. Atur nuhun Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Ajil atau Pak Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jika ada yang ingin disampaikan silakan. Sebetulnya tadi hanya proses uploadnya saja sih sebetulnya. Pada prinsipnya Bapak Ibu memahami saja pedoman yang sudah saya share di grup, pahami saja itu dulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal membuatnya buat dulu di Word. Nah, setelah nanti pas waktu ada buka untuk upload portfolio, Bapak Ibu tinggal mengcopy paste saja seluruh dokumen yang ada di Word yang sudah Bapak Ibu siapkan. Sebetulnya prinsipnya itu. Oke, ya Bapak Ibu. Ada 4 orang nih. Silakan. Umi. Boleh saya duluan. Ya Pak. Umi Hani Pak. Ya. Nur Hasna. Kenrelah Umi Hani Ulawe. Terima kasih Bapak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja Pak, ini barangkali dalam pelaksanaan mengupload dan nanti itu ada kendala. Dan nanti bisa ditanyakan sama siapa Pak? Wali kelas atau dosen atau sama siapa? Barangkali dalam penguploadan atau dalam prosesnya nanti ada kendala. Di grup saja Bu. Di grupnya akan dibuka lagi setelah ini. Tenang saja. Oh iya. Ya udah, kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Bu Hasna, ya Bu Hasna di Bu Hasna tuh. Iya. Yo, mangga Bu Hasna. Iya Pak, terima kasih. Kita nggak mau nanya, cuman pas Pak Riki bilang alat peraga tadi, Pak Rikrik mohon maaf, bilang alat peraga, jadi saya pengen tanya, kalau misalnya kain kafan itu termasuk alat peraga nggak Pak? Terus kalau nanti buktinya kain kafan bagaimana gitu Dikirim. Pak? Kain apa Bu? Kain kafan Pak. Oh, memperagakan. Pengurusan jenazah, ya. Berarti nanti fotonya apa ketika kita lagi memperagakan Pak, atau foto kainnya? Ada YouTube-nya nggak? Oh, di YouTube-in ya. Jangan mayatnya, nanti saya takut. Oh iya. Berarti nanti video aja ya Pak ya, bisa. Iya. Satu lagi Pak, yang mengenai tadi artikel saya itu, kalau dalam artikel saya itu diterbitkan dalam buku ber-ISBN, berarti nanti yang dikirim buktinya apa Pak? Minimal, karena nggak ada link. Cover, daftar isi, sama identitas itu ya, identitas buku ya. Ketiga, cover, identitas, pengarang dengan ada identitasnya tuh hak kita dengan ya itu. Iya. Terus yang ketiganya daftar isi. Daftar isi ya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Oke. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thailand, sok, Tadi Pak Abdi penasaran Pak, terlempar waktu sama pertama ya. Ini yang itu memastikan Pak untuk video UKIN, apakah batas minimal waktu Pak? Ini apakah sama dengan 14 menit sampai 20 menit atau video yang sama Pak, berarti 15 sampai 20 menit. Ya, dipotong.
Coba saya Pak. Apa Pak Elan? Saya. Ya, mungkin itu aja Pak. Oke, siap. Jadi namahan deui ingin opatan gitu. Saya Baik, Pak Iman. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kan saya kan pembina IRMA Pak yang di sekolah. Nah, saya kan di situ cabang dinas wilayah 4. Nah, di sertifikat saya sebagai pembina IRMA nomor 1 itu bisa dijadikan portofolio Pak ya? Pembina IRMA berarti ketua ya Pak? Asal ada identifikasi ketua atau bukan ketua saja sih Pak? Terus saya pernah menulis buletin. Cuman buletin itu kan dari IRMA hanya berapa lembar saja. Itu bisa juga dicantumkan Pak ya? Pernah membuat buletin itu ada artikelnya, masuk karya ilmiah, boleh. Intinya itu saja Pak, karena saya sebagai pembina IRMA, berarti itu bisa dilampirkan ya sertifikat-sertifikat yang dari IRMA juga gitu. Sertifikat apa Pak? Satu sertifikat sebagai pembina IRMA terbaik pertama, kemudian laser aktif pertama, juga sertifikat mengikuti lokakarya sebagai panitia, bisa itu Pak. Oh ya, oke. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai salah menyimpan ya. Kan Bapak Ibu bisa jadi posisinya sebagai panitia, maka simpan di pengabdian. Kalau Bapak Ibu di kegiatan yang sama sebagai peserta, misalkan workshop Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu pembina misalkan, kalau untuk panitia itu simpan di panitia, ke pengabdian. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta workshop, maka simpan di keikutsertaan dalam forum ilmiah gitu ya. Jadi jangan sampai salah nyimpen gitu. Kalau salah nyimpen nanti fatal Bapak Ibu ya. Oke. Jadi boleh kegiatan yang sama sebagai panitia dan sebagai peserta boleh kegiatannya sama, tapi posisi nyimpannya dipastikan sesuai dengan yang ada di rubrik itu. Ya, gitu ya. Pak. Dewi Suci Ati. Nah, jadi namahan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya deui. Nama menit we. Tadi mendengar atau saya salah gitu ya Pak ya untuk surat kepanitiaan itu teh kan ada yang hilang ya Pak ya SK-nya. Kalau misalkan diganti sama surat keterangan itu bisa nggak Pak? Bikinkan lagi SK-nya gampang. Baik Pak ya. Ya, lanjut. Saya Pak. Saya pilih Ijul. Iya, saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanya begini Pak Nur Hamzah, kalau aktif di KKG itu masuknya ke pengabdian atau bagaimana? Kemudian untuk publikasi itu kan ada buat buku, itu apa masuk ke publikasi atau ke pengembangan inovasi itu ya? Semisal buku pengayaan siswa kayak juknisnya juga begitu, itu masuknya kemana? Itu aja mungkin Pak Nur Hamzah, makasih. Ya, karena pertanyaannya hampir sama sebenarnya ya. Tolong dibaca dulu pedoman yang tadi, oke? Semuanya sudah jelas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai salah kamar. Saya akan sampaikan lagi kata-kata kuncinya ya. Pertama, komponen pertama, penelitian dan publikasi. Bapak Ibu melakukan penelitian atau publikasi. Penelitian PTK yang dipublikasi di artikel, di website resmi ya, jangan blog, tapi website resmi. Terus di buletin, oke ya, atau di jurnal-jurnal internasional atau nasional. Oke, itu kata kunci pertama untuk komponen pertama. Yang kedua adalah komponen refleksi, ya. Itu mah pastilah ya, sudah gampang, sudah bisa. Yang ketiga adalah keikutsertaan dalam forum ilmiah, workshop, seminar, terus lokakarya. Oke ya. Kategorinya adalah 2. Sebagai peserta atau sebagai narasumber. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai peserta, maka cantumkan sebagai peserta.
Kalau Bapak Ibu sebagai narasumber, maka sebagai narasumber. Ulah sok ngabohong dina sertifikat peserta tapi mengklik narasumber. Saya tambah ngabohong. Peserta ya peserta saja ya. Nanti tingkatan apa, nasional, internasional, lokal dan sebagainya. Kalau sertifikat itu hilang, tinggal buatkan saja, gampang lah ya. Tinggal buatkan dai nama lain ke mesin ketik, filenya sudah ada, tinggal buatkan. Yang ketiga sudah. Yang keempat adalah karya inovasi ya. Karya inovasi itu membuat hal yang mungkin saya katakan. Itu Bapak Ibu punya alat peraga, itu yang pertama. Yang kedua adalah video pembelajaran. Saya yakin punya, karena masa pembelajaran COVID pasti Bapak Ibu punya video. Nanti dipilah-pilah lagi. Yang ketiganya adalah LKPD atau modul pembelajaran, minimal 1 semester 1, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah prestasi individu ya, prestasi Bapak Ibu yang menunjang terhadap kompetensi Bapak Ibu. Guru teladan, guru telatan, bisa tadinya. Saya di sekolah saya misalkan guru selatan, ya silakan saja upload. Berarti sama lain prestasi ini gitu ngaranna ya. Guru malas, guru telatan gitu. Guru paling itu pernah misalkan hari PGRI Bapak Ibu juara satu pidato gitu. Yeah. Pokoknya berkenaan dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru. Oke ya, itu prestasi. Kalau tidak ada, enggak usah dikhawatirkan. Oke. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kan kategorinya 2. Sebagai ketua dan sebagai selain ketua. Kalau ada kata-kata itu berarti masuk ke pengabdian. Ya, sertifikat sebagai ketua pelaksana penerimaan siswa baru, masukkan ke pengabdian masyarakat, walaupun itu sekedar sertifikat. Bagusnya sih surat keterangan atau SK gitu ya. Tapi kalau SK-nya hilang, nggak apa-apa pakai sertifikat. Terus sebagai anggota konsumsi dalam perayaan Hari Besar Islam Mi'raj misalkan. Nah, karena tukang daharja tadinya, nah itu masuk ke pengabdian. Kalau surat nikah, Pak? Surat nikah asupkeun ka KUA. Ya. Surat. Bapak, kalau misalnya bisa diganti ya, Bapak? Apa? Surat nikah PDB di sekolah swasta masuk nggak, Pak? Apalagi sertifikat vaksin. Sertifikat sama bisa diganti. Pak, kalau panitia PPDB di sekolah swasta masuk pengabdian masyarakat. Arek di mana oke kudu teuing geus tong ditanyakeun anu sampai berarti berlaku semua dimanapun, arek di negeri swasta, arek di luar negeri hok teh teuing. Kategorinya 2. Bisa nggak sama upload? Pasti itu Pak. Berbagai macam kegiatan. Sebagai guru pamong mahasiswa Pak gimana Pak? Ada ketua atau selain ketua? Kata kuncinya ketua dan selain ketua. Itu ya Bu. Kalau sebagai guru pamong, boleh Pak? Oke ya, Bapak Ibu, pengabdian masyarakat itu kata kuncinya gitu. Kalau tidak ada kata-kata itu, maka jangan dimasukkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sudah jam 14.33. Bapak, satu lagi. Rek 10 deui mau beres-beres. Satu lagi, tolong Pak. saja bantuannya. Maka saya berikan lagi ke ketua jurusan. Bapak.
Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Panjangan Pak. Jangan ditutup. Pak Kajur, silakan Pak Kajur. Izin live dulu Bapak. Assalamualaikum. Jangan dulu live, ditutupin dulu sama Pak Kajur ya. Beres ya Pak, jangan live. Enggak Pak Kajur. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu terima di hati ini akan semakin membuat Bapak Ibu yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Saya jawab. Ayo langsung kita ada dulu. Akhiri pertemuan kita hari ini bersama-sama pada adalah alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya Pak. Nah, nanti dijulur saja ya. Oke, selamat. Ya Pak. Kenal barang.